teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan, Kak, gimana kalau narsisis akhirnya menyadari bahwa gak ada supply yang seindah dia gitu ya. Jadi bagaimana saat narsisis sadar bahwa supply penggantinya itu tidak sebaik supply yang pernah ada gitu ya. Memang narsisis kan hidup di dalam pikirannya teman-teman, orang lain mirip kayak objek gitu ya. Tapi dengan konsep ini jelas objek itu bisa digantikan dengan mudah gitu ya. Mirip kayak program yang udah diinstal. Tetapi ketika kita kehilangan orang yang benar-benar spesial, dalam artian benar-benar spesial ya, berkorban banyak, memiliki kualitas dan pengorbanan yang besar banget gitu ya. Dan ketika dimudahkan semuanya yang narsisis mau, termasuk asas manfaat keuntungannya gitu ya, bisa dibilang pasti ada case tertentu itu tidak mudah digantikan. Supply yang sungguh berkualitas, langka, dan melakukan hal sejauh itu. Dalam hal ini aku benar-benar maknanya sejauh itu ya. Jadi artinya beyond rata-rata gitu ya. Dan ketika fase discard ini ada, ketika mulai ada push away, karena pasti ada drama gitu ya, yang tidak terelakkan gitu, kayak akhirnya dibuang juga gitu ya, walaupun di recycle berulang-ulang gitu ya teman-teman. Gak ada empati di saat fase itu terjadi gitu ya. Trauma yang ada akibatnya mungkin pada saat itu gak peduli, dan akhirnya supply ini pergi gitu ya. Dan mungkin di dalam pola atau siklus kehidupannya ya, seorang narsisis gampang kan tinggal cari pacar baru. Mungkin dia berpikir, toh mantanku ada 36, apa susahnya sih yang ke 37 gitu ya. Tapi teman-teman, yang tadi maknanya sejauh itu, seseorang dengan hati yang tulus memberi semua, serius gitu ya, secara logika pun tetap berharga kan, dan pastinya sangat langka gitu ya. Ketika sampai yang dieksploitasi itu nggak cuman materi tapi jiwa gitu ya. Akhirnya apa, untuk menjawab pertanyaan di dalam video ini, lalu gimana deh saat narsisis nyadar bahwa supply yang berharga itu tuh benar-benar rare atau udah nggak ada gitu ya. Akhirnya yang akan terjadi adalah dia dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Tapi kenyataan itu nggak match dengan apa yang di dalam pikiran mereka gitu ya. Di dalam pikiran mereka super spesial, bahkan kehadiran mereka justru memberkati kalian gitu kan. Orang baru yang diharapkan dengan mudah menggantikan kayak objek gitu ya, yang dimasukin ke peran atau role yang pernah kalian emban, tentu nggak segampang itu ya. Ketika ini terjadi, mulai deh sadar bahwa harus menghadapi kenyataan, dan kondisi ini tentunya nggak bagus. Akan masuk pada suatu titik di mana, oh ini gawat. Satu, ya semakin gencar cari supply yang harus persis dengan supply itu yang langka, dimana itu nggak gampang. Yang mau melakukan tadi apa, sejauh ini gitu ya teman-teman. Kemudian kedua, ngegencar hovering agar kalian mau balik ke peranan itu lagi, atau harus menghadapi kenyataan kekosongan atau emptiness yang menimbulkan narcissistic injury yang hebat, karena mengandung, kok aku yang sangat super spesial ini tidak bisa mendapatkan supply sebaik itu yang pernah ada gitu ya, yang udah di discard. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk kalian menjadi utuh kembali dibanding narsisis yang harus berkutat dengan 3 pilihan tadi ya teman-teman. Kalian gak harus kembali kok untuk berada di dalam peran itu gitu ya. Semoga kalian yang memiliki pertanyaan ini, atau yang membatin bahwa punya pertanyaan sejenis gitu ya, bukan menjadi konklusi bahwa oh jadi aku harus balikan lagi dong soalnya aku langka, atau dia tidak bisa menjejeli peran yang pernah aku mainkan ke orang lain gitu ya, karena dia cari lagi susah. Semoga kalian gak terbesit sampai kayak gitu ya teman-teman. Tapi justru siapa yang mau melakukan sejauh itu jarang gitu ya. Semoga untuk kalian yang punya pertanyaan ini, atau yang memiliki benak pertanyaan sejenis gitu ya, bukan menjadi konklusi bahwa oh berarti aku harus kembali lagi ke dia soalnya
mungkin dia akan susah untuk cari yang mau melakukan sejauh aku, atau mungkin menggantikan supply yang cukup langka gitu ya teman-teman. Tapi pikirkan kembali, jangan sampai justru pertanyaan ini menjadi konklusi kalian untuk mengambil keputusan yang akhirnya menghambat kalian untuk bisa menjadi healing atau sembuh gitu ya teman-teman. Untuk semua yang udah sampai di video ini, semoga healingnya dilancarkan, sukses selalu, sehat selalu. Aku thank you banget untuk siapapun yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe, mampir ke Instagram @unsecret.narcissist. Thank you so much. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.